Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan adik-adik di rumah. Ya, kakak pagi hari ini gimana, semangat nggak kak? Kurang semangat nih kak. Ayo kak, kasih semangat dikit, tepukan semangatnya ya kak. Oke, tepuk semangat. Udah siap memuji Tuhan? Berarti kita akan mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau ibadah di sekolah minggu GBI Eklesia. Nah, kita sebelum mulai ibadah kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Doa dipimpin oleh Kak Juli. Oke adik-adik semuanya, mari kita tutup mata dan kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Allah yang baik. Engkau begitu ajaib dan besar buat setiap anak-anakmu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memuji, bersorak dan menyembahmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjamah dan Engkau yang sendiri Tuhan yang bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus siap-siap bersorak memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, gimana kabarnya di rumah? Sekalipun kita masih berada di rumah, tapi kita tetap semangat. Selain semangat, kita juga tetap memperhatikan kesehatan ya kak. betul banget. Apa aja ya kak ya? Kak 3M kak. Oh 3M. 3M itu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Apa lagi kak? Kak Juli? Oh iya, jangan lupa adik-adik untuk makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kak, ternyata sekarang bukan hanya 3M loh kak, ditambahin jadi 5M loh kak. Apa aja kak? Katanya itu menjauhi kerumunan. Oh, Iya, menjauhi kerumunan. Satu lagi itu membatasi aktivitas gitu loh kak. Adik-adik di rumah kita udah banyak ngomong. Adik-adik kenal gak sama kita? Belum kenalan nih kak. Ya kalau sama kita mungkin udah kenal, tapi sama kakak yang ini kayaknya belum. Ada yang baru nih adik-adik. Oke, kita kenalan dulu ya. Yang pertama hari ini kakak-kakak yang melayani. Pertama saya Kak Anas, sebelah kiri saya ada Kak Juli, dan yang paling cantik di belakang ada. Halo, aku Kak Fania. Ya, ini namanya Kak Fania. Nanti kalau adik-adik ketemu namanya Kak Fania. Nah, untuk hari ini pemain musik kita di drum ada Kak Dian Seribu. Shalom Kak. Yeay. Di bass kita ada hambanya Kak Yosapa. Dan pemain musik kita yang satu lagi namanya Halo Kak Widi. Iya, hari ini kita sungguh sangat semangat karena hari ini kita ibadah bersama dengan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan peralatan. Apa aja Kak yang kita siapin? Kita siapin Alkitab gitu Kak. Alkitab. Apalagi Kak, buku. Alat tulis. Oh iya. Ingat saya Kak, kalau Alkitab sama alat tulis berarti ingat ayat hafalan kemarin Kak. Oh iya, ayat hafalannya gimana kakak? Ayat hafalannya. Adik-adik masih ingat ayat hafalan kemarin? Kemarin siapa yang bawa firman? Adik-adik masih ingat? Ingat dong. Ada di sini dong. Iya, hari ini minggu kemarin ayat hafalannya dari Kak Juli. Mana orangnya di sebelah kiri Kak Ana. Ayat hafalannya di Kejadian 12 ayat 2. Ayo adik-adik di rumah kita sama-sama mengucapkannya ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi adik-adik ya, kakak bacakan di sini ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Amin. Adik-adik di rumah harus menjadi berkat dimanapun berada. Sekalipun di rumah, adik-adik bisa menjadi berkat buat teman-teman yang di rumah, di tetangga-tetangga. Amin. Amin. Adik-adik saya memuji Tuhan. Suaranya mana? Semangat. Antusias. Antusias. Semangat. Oke, semua kita udah bagi berdiri ya kak. Oke. Laskar Kristus. Oke, lagu pertama kali ini dibawakan oleh Kak Fania. Kita akan pujian kita, kesabaran dan lihatlah.
Bercoba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercoba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
semua, tidak ada yang tidak punya talenta. Jadi harus bisa. Oke, masih semangat? Antusias. Masih mau memuji Tuhan? Mau dong? Masih semangat? Mau? Satu pujian lagi. Berbuah. Adik-adik mau berbuah? Ya, kalau kemarin kita berbicara tentang bertumbuh, nah hari ini kita juga berbicara menyanyikan pujian kita yaitu berbuah. Habis bertumbuh, disiram, dan sekarang berbuah. Amin? Amin. Semangat kakak-kakak ayo. Tubuhkan Alkitab, selalu membaca. Sekali lagi. Tubuhkan Alkitab, lalu membaca. Ya, kita pujian kita lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus Luar biasa pujian pada pagi hari ini ya Dek. Kakak-kakak gimana rasanya Kak? Udah puas memuji Tuhan Kak? Puas banget. Masih harusnya masih bisa lagi ya Kak ya? Iya. Tapi sebentar lagi kita akan masuk firman Tuhan Kak. Jadi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik udah siap? Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Pujian kali ini dipimpin sama Kak Juli. Mari adik-adik semuanya tutup matanya, kita mau masuk ke penyembahan. Aku cinta Yesus, aku Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. cinta Yesus, Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. adik-adik, hari ini kakak undang adik-adik untuk tutup matanya, untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyikan sekali lagi lagu ini, Ku Cinta Yesus. Aku
nyanyikan lagu ini. Yes Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini adik-adik dengan lembut katakan aku cinta. Aku cinta Yesus tanpa musik. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, ajari kami untuk mencintai-Mu Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sebelum kita masuk firman, doa dipimpin oleh Kak Fania. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa lipat tangan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena Kau selalu menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati telinga, hati, dan pikiran kami agar kami bisa fokus dan mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari Minggu ini? Kali ini kakak mau bercerita. Judulnya Asiknya Bermain Bersama. Hai, namaku adalah Leni. Aku keturunan Tionghoa. Aku memiliki mata yang sipit dan berkulit putih. Ini adalah temanku. Namanya Dian. Dia berasal dari Yogyakarta. Kulitnya sawo matang. Dan aku juga mempunyai teman dari Papua loh. Namanya Berta. Berta memiliki rambut yang keriting dan kulit yang gelap. Suatu kali, aku bercerita tentang Dian dan Berta kepada mama. Lalu aku bertanya kepada mamaku, "Ma, mengapa sih kulitku berbeda dengan Dian? Dan mengapa rambut Berta keriting ya, Ma?" Lalu mama menjawab, "Leni, biasanya orang Jawa memiliki kulit sawo matang. Sedangkan orang Tionghoa berkulit putih. Dan rambut orang Papua biasanya keriting. Kalian harus bermain dengan baik ya. Karena setiap anak-anak Tuhan diciptakan unik dan berbeda satu dengan yang lain. Namun, perbedaan itu tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk tidak berteman dengan siapa saja." Aku selalu mengingat pesan mama. Aku selalu bermain bersama Dian dan Berta. Kami juga suka berbagi makanan saat bermain bersama. Dan juga kami mempunyai hobi yang sama. Kami suka membaca buku. Dan juga kami suka membaca firman Tuhan bersama. Saat ini kami sedang membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 8. Adik-adik yang di rumah, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya,
Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kaum telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dalam pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Leni, Berta, dan Dian. Demikian seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang baik. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan. Mari berteman dengan siapa saja, semua sama, dikasihi oleh Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti selalu dahsyat, luar biasa. Ya adik-adik, oh iya adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan kan ya cerita yang tadi itu loh. Adik masih inget gak judulnya apa? Ya, judulnya asiknya bermain bersama. Ya adik-adik, tadi kan ceritanya itu mengisahkan tentang ceritanya si Leni. Leni ciri fisiknya gimana adik-adik? Dia berkulit putih. Karena apa? Karena dia orang Tionghoa. Tapi Leni tidak memilih teman dalam bermain. Dia bermain dengan siapa aja, tanpa memandang suku adik-adik. Kayak Dian itu orang Jawa adik-adik, kulitnya sawo matang. Ada lagi satu temannya, ada ingat gak? Ya, namanya Berta. Dia orang Papua dan berkulit agak gelap adik-adik. Nah, mereka bertiga itu berteman, hidupnya rukun, tidak pernah berantem adik-adik. Karena apa? Karena mereka saling mengasihi, saling menyayangi, ya. Terus mereka juga punya hobi yang sama. Apa itu dia? Membaca buku, dan juga mereka suka membaca Alkitab bersama. Nah, sekarang yang mau kakak bahas adalah Alkitab, ayat Alkitab yang mereka baca, yaitu dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka lagi Alkitabnya adik-adik. Yang perikopnya, jangan memandang muka. Kakak bacakan dulu ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, adik-adik tahu nggak maksudnya memandang muka di sini gimana? Apa kita kalau berbicara sama orang nih, kita harusnya lihat ke bawah gitu, nggak ngeliat mukanya? Apa lihat ke kanan atau lihat ke kiri? Tidak boleh begitu ya adik-adik ya. Kalau kita berbicara sama orang, kita harus memperhatikan dengan memandang mukanya. Itu namanya kita menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita adik-adik, ya. Terus yang kedua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Ini artinya kita tidak boleh memandang seorang itu dari penampilannya. Jadi kita tidak boleh berteman dengan orang yang cantik-cantik aja, yang ganteng-ganteng aja, gitu. Atau aku mau teman sama yang kaya aja gitu. Terus kita juga jangan merendahkan orang yang
tidak punya adik-adik. Ya, kita lanjut lagi ke yang ayat 3. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ya, jadi jangan adik-adik punya temen nih yang kaya, terus adik-adik langsung rangkul, kita main yuk, ayo kita jajan yuk di kantin gitu. Tapi kalau temennya yang miskin nih, aku nggak mau main sama kamu, nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Itu perbuatan yang dibenci sama Tuhan. Ya, kita lanjut lagi ke 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Lanjut ke yang 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya adik-adik, orang miskin itu berharga di mata Tuhan adik-adik, karena mereka itu istimewa, berharga di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh merendahkan. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang miskin itu kaya akan iman. Ya adik-adik, makanya Tuhan Yesus tuh menganggap mereka orang yang istimewa. Kita lanjut lagi. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu milik Allah? Yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ya adik-adik, ini Tuhan Yesus tuh memerintahkan kepada kita adik-adik. Karena ada di firman Tuhan nih, Tuhan Yesus bilang ke kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi kita sama manusia tanpa membeda-bedakan adik-adik. Sama seperti ceritanya Leni tadi, yang asiknya bermain bersama itu. Gitu adik-adik ya. Nah sekarang demikianlah firman dari kakak. Terus kakak mau memberikan ayat hafalan nih untuk yang kelas kecil. Ini diambil dari Yakobus 2 ayat 8b. Dari sini ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Dan untuk kelas besar ayat dari Yakobus pasal 2 ayat 8. Semuanya ya adik-adik ya. Ya, baik adik-adik. Kakak rasa sekian penjelasannya dari kakak. Sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 8, pelajaran penting apa yang adik-adik dapatkan? Ayo. Ya, adik-adik itu dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh melihat dari tampangnya, dari hartanya, dari sukunya. Tapi adik-adik semua itu anak Tuhan. Kalian sama di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Maka kita sebagai anak-anaknya harus mengasihi ciptaan Tuhan. Begitu adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak selalu memandang muka dalam berteman ya Tuhan Yesus. Ajari kami supaya kami bisa sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus, yaitu kami dapat
mengasihi kami sesama manusia seperti kami mengasihi diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kali ini. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau telah mengingatkan kami melalui ayat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan Tuhan, hingga kami sampai ke akhir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Tuhan firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya Tuhan. Berkati Tuhan agar firman-Mu Tuhan dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan, baik dalam dosa Tuhan maupun bencana apapun Tuhan yang terjadi dalam bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus ikuti ibadah sekolah minggu jam 8 pagi sampai dengan selesai. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalan minggu ini. Dan untuk ayat hafalan setiap hari minggunya ditunggu sampai hari Rabu jam 9 malam di grup WA GBI Eklesia. Dan untuk minggu ini, buat adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalannya, kalian semua keren! Dan ayat hafalannya minggu ini kita akan saksikan cuplikannya. 1, 2, 3, silakan! 1 Korintus 9:27. Beginilah firman Tuhan. Tapi aku berlatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih, amin. Shalom, hari ini aku main hafalan dari 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Carlota Fedora Seltor. Shalom kelas minggu, shalom teman-teman, dan shalom untuk semuanya. Hari ini aku akan menyaksikan ayat hafalan aku dari Kak Robert. Ayat hafalnya adalah 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, give you all. Shalom teman-teman, shalom kelas minggu. Hari ini saya ada hafalan dari 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, amin. Terima kasih. Teman-teman, salam kakak semua dan salam semuanya. Saya Gio, saya akan menyaksikan ayat hafalan dari Kak Robert. Ayat hafalnya di 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, salam kasih dan salam semuanya. Saya Mika, saya akan menyaksikan ayat hafalan dari Korobet. Ayat hafalannya di 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Terima kasih. Shalom, hari ini aku mau hafalan dari 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Terima kasih. Shalom, aku membacakan ayat hafalan dari 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan shalom semua. Hari ini saya akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya adalah 1 Korintus 9 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.